Pernah nggak sih kamu ngerasain seperti ini? Kayaknya suara gue jelek deh, cempreng, terus nggak menarik, terus gue juga nggak cantik, terus gue juga nggak ganteng, gue nggak tampan, gue mah orang biasa aja. Terus yang pasti gue nggak secakep mereka, nggak sehebat mereka. Atau kamu bilang begini, siapa sih yang mau nonton aku kalau misalnya aku bikin konten? Siapa coba? Tenang teman-teman, kamu ini nggak sendirian, di luaran sana juga banyak yang seperti kamu. Tapi, jangan juga terus ditahan kondisi seperti ini. Halo, Assalamualaikum, selamat datang di Vlog, audio visual vlog yang membahas tentang dunia perkontenan dan vlog. Teman-teman, saya juga pernah mengalami di titik yang sama seperti teman-teman rasakan. Nggak pede dalam membuat sebuah konten. Bahkan misalnya mau ngerekam di depan kamera aja itu sudah banyak pikiran, banyak ketakutan. Kalau saya ngerasa bahwa suara saya medok, logat saya itu medok. Yang itu yang membuat saya tidak percaya diri. Makanya berkali-kali ketika saya mau mencoba untuk konten itu juga menjadi kendala yang sangat luar biasa. Karena saya punya keminderan di situ, minder gitu loh. Tapi yang perlu teman-teman ketahui bahwa andaikan saat itu saya berhenti dan saya tidak membuat sebuah konten, ya yang jelas saya tidak sampai di titik ini. Saya nggak bisa sampai ke titik ini, ketemu teman-teman, bersapa ria dengan teman-teman. Di video ini makanya saya mau bantu teman-teman yang ngerasa hari ini masih minder. Nah, supaya kamu nggak minder ini gimana caranya? Apalagi kamu bermimpi besar untuk menjadi seorang content creator. Siap? Let's go! Kata deh teman-teman, bahwa di luaran sana juga banyak orang yang minder. Seperti kalian, mungkin seperti saya di awal-awal tadi. Ya kan, saya sudah cerita bahwa saya awalnya juga minder untuk jadi seorang content creator. Ini kenapa terjadi? Rasa minder ini terjadi karena kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu yang paling fatal. Contoh misalnya gini, yang sering umum terjadi di diri kita adalah pada saat kita misalnya bermain media sosial. Apalagi di dunia sekarang, dunianya sudah dunia yang penuh dengan media sosial, digitalisasi lah ya. Yang saya sering sebut dengan new media baru. Di perkembangannya di sana teman-teman pasti suka nonton TikTok, suka nonton short, suka nonton IG, reel ya. Itu terus kemudian kita scroll, ya kan? Pada saat kita nge-scroll itu kita menemukan satu video, ya kan, satu konten dari orang lain yang kamu akhirnya di sana tuh berdecak kagum. Wah gila, ini sih keren gitu kan. Ini sih lebih jago dari gue, lebih jago dari aku. Ini sih udah jam terbangnya luar biasa gitu. Padahal aslinya gini loh teman-teman. Orang yang saat ini kamu lihat di media sosial itu keren. Orang yang saat ini kamu lihat itu di media sosial bagus, sempurna. Itu juga mengalami hal yang sama, yaitu ketakutan dan keminderan. Bedanya apa? Dia tetap jalan, so must go on, itu bedanya. Jadi, itu yang sangat membedakan antara kamu dengan dia. Artinya berarti kita bisa dong punya peluang yang sama dengan mereka. Oh ya sangat bisa. Sangat bisa, karena kita tidak melakukan sebuah terobosan dan kita nggak berani. Akhirnya ya sudah, kita begini-begini saja, begitu-begitu saja. Itu yang menjadi catatan. Teman-teman, rasa minder itu sangat manusiawi. Tapi kalau misalnya kamu terus nahan perasaan itu, menahan rasa keminderan itu, yang ada kita ini nggak pernah tahu potensi kita, kreativitas kita, kehebatan kita yang sebenarnya. Kita nggak pernah tahu. Makanya kita mulai saja dulu. Rasa minder itu kita buang. Uniknya teman-teman, perkembangan dunia digital atau new media ini sebetulnya membuat semua orang itu punya peluang yang sama, punya probabilitas yang sama. Dari kamu yang bukan siapa-siapa, itu bisa menjadi siapa. Itu adanya di zaman sekarang, di era new media. Berbeda dengan yang era media elektronik dan era media cetak, itu berbeda. Orang kalau mau jadi siapa, itu jadi artis dulu, jadi aktor dulu, jadi presenter dulu.
Kamu misalnya mau jadi orang terkenal ya jadi penyanyi dulu mungkin. Kamu jadi siapa dulu gitu. Kalau hari ini enggak. Semua hari ini siapapun kalian itu bisa jadi siapa dan jadi apa dan bisa berkontribusi untuk kemajuan negeri ini, untuk kehebatan negeri ini. Siapapun bisa. Nah, lalu gimana caranya supaya kita tadi saya bilang, supaya kita menjadi siapa dan menjadi apa ya, kita hilangkan rasa minder kita dulu. Itu yang pertama poinnya. Tapi kan caranya gimana untuk menghilangkan rasa minder itu atau mengurangi rasa minder itu? Ada 3 langkah yang bisa teman-teman lakukan untuk bisa mengurangi rasa minder itu atau menghilangkan rasa minder. Langkah yang pertama yang harus kamu lakukan adalah 1. Kamu fokus ke pesan bukan ke penampilan. Ini adalah yang paling sering banget teman-teman alami. Biasanya teman-teman pada saat mau jadi seorang konten kreator, itu biasanya selalu fokus ke penampilan, bukan kepada pesan. Ya kan? Yang tadi yang saya bilang di awal, gue nggak cantik, gue nggak tampan, suara gue jelek, ya gue pas-pasan. Jadi gini loh teman-teman, prinsipnya, orang di media sosial itu tidak melihat kamu siapa, enggak sama sekali. Tidak melihat kesempurnaan kamu, enggak sama sekali. Yang dilihat dari penonton kamu di media sosial itu, di YouTube, di TikTok maupun di IG, itu adalah pesan yang kamu sampaikan. Jadi mereka itu ngelihat kamu dari pesannya, dari sesuatu yang disampaikan. Bukan lihat kamu dari cantiknya, gantengnya, kerennya. Ya, kalau misalnya itu public figure, misalnya artis, misalnya orang yang sudah terkenal, orang yang sudah punya keterkenalan tadi, famous, itu bisa aja. Bahkan mungkin ketika orang yang sudah terkenal, sudah famous, terus penampilannya jelek, itu malah sebaliknya nanti. Tapi kalau kamu sebagai seorang konten kreator pemula, itu abaikan dulu. Abaikan aja dulu. Ketika kamu akan konten, kamu tanya ke dalam diri kamu sendiri. Kamu bertanya gini, apa yang ingin aku sampaikan ketika aku membuat sebuah konten? Kamu bukan bertanya gimana caranya bikin orang suka dengan penampilan kamu, bukan. Tapi kamu harus bertanya, apa yang ingin gue sampaikan, aku sampaikan ke penonton. Bukan mementingkan penampilan apa yang aku akan tunjukkan, bukan itu. Betul, perform itu sangat penting, penampilan itu sangat penting. Tapi dalam hal ini kalian yang pemula, konten kreator pemula, itu lebih baik kamu kuatin dulu pesan apa yang ingin kamu sampaikan, bukan penampilan apa yang ingin kamu tunjukkan. Karena kamu bukan siapa-siapa. Itu makanya saya sering banget di kelas-kelas kampus dan di kelas-kelas workshop pun saya sering bilang bahwa kalau bisa kamu itu jangan kuatin tampang, tampilan jangan, tapi kamu kuatin isi otak. Karena kebanyakan hari ini di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, yang terutama di sekolah-sekolah seni, ketika pengen jadi seorang seniman, yang penting tampilannya gondrong dulu. Dia hanya mementingkan penampilannya, tapi otaknya kosong. Ya sama aja di dalam dunia konten kreator pun begitu. Buat apa kamu berpenampilan cantik banget, ganteng banget, tapi kalau misalnya kamu kosong, nggak ada yang disampaikan, ya sama aja. Yang kedua, jangan nonton ulang video sendiri di awal. Maksudnya gini, kalau kamu habis ngerekam, habis produksi nih, dan ngerekam, itu sebaiknya jangan langsung ditonton, jangan langsung dilihat. Triknya adalah, yaudah kamu bikin rekaman aja, ngerekam, tapi setelah itu ya kamu upload aja. Karena gini sebetulnya, kadangkala video yang kita buat, konten yang kita buat menurut kita jelek, itu tidak demikian untuk penonton. Makanya kuncinya adalah itu. Jadi kalau habis nge-tag, habis nge-record, habis ngerekam, udah kamu langsung upload aja. Namanya juga pemula, teman-teman. Pemula itu masih mencari bentukan. Jangan menunggu, wah, gue jelek banget nih ngomongnya. Enggak. Nanti kebentuk sendiri tesnya, nanti kebentuk sendiri pangsa pasarnya, nanti kebentuk sendiri penontonnya. Dengan keunikan-keunikan yang kamu miliki, dengan kekhasan-kekhasan yang kamu punya, itu biasanya penonton akan melihat
kamu dari sisi pesan-pesannya, bukan dari sisi tampilan. Yang ketiga, kamu harus latihan konsisten konten untuk naikin rasa pede kamu. Nah, ini yang sering banget teman-teman kreator pemula alami. Kadangkala baru bikin 3 video, 4 video, itu sudah minta masukan, minta input dari saya, dari orang-orang lain. Gak bisa kayak gitu, apalagi misalnya minta input dari saya. Saya akan bilang, bikin 50 video dulu, setelah itu baru saya bisa review. Karena apa? Tahapan seperti itu tuh penting. Teman-teman, itu yang penting dari proses kamu ngerekam, bikin konten, itu bukan, sekali lagi bukan lagi gue ganteng gak ya, gue cantik gak ya, enggak, tapi adalah prosesnya itu, sambil terus melatih diri supaya bisa konsisten. Karena dengan kamu sering rekam, sering bikin konten, itu kamu di situ akan semakin percaya diri. Nah, biasanya semakin hari kamu ngelatih, semakin hari semakin kamu latih, siapa tahu di hari ke-10, di konten yang ke-10, kamu terasa banget rasa pedenya keluar, terasa banget rasa mindernya sudah berkurang, karena kamu ngerasa sudah ekspresif, sudah percaya diri, sudah jauh lebih bisa kreatif, improvisasinya lebih luas maksud saya. Jadi pede itu bukan dibangun sebelum mulai, tapi pede itu dibangun setelah dimulai. Teman-teman hari ini bisa bertatap muka dengan saya, bisa ngeliat video saya di YouTube ini, itu juga prosesnya sama. Saya dulu minder, kemudian ketika saya sering nge-tag, sekarang jauh lebih luas. Bisa lihat kok video-video saya yang sebelumnya kayak apa, ya kan? Karena sebetulnya saya terus belajar, dan sebetulnya saya saya mencoba untuk konsisten dengan diri saya sendiri, supaya apa yang saya sampaikan ini juga bisa saya share dengan teman-teman di luaran sana, bisa saya bagi pengetahuan saya. Dari situ saya akhirnya belajar bahwa audiens itu sekali lagi nggak butuh sempurna. Audiens kita itu butuh kita hadir. Jangan tunggu pede baru mulai aja dulu, dan kamu akan lihat diri kamu di sana. Dari mulai rasa percaya diri kamu, kemudian dari rasa kreativitas kamu di sana akan dibentuk menjadi seorang personality yang mampu untuk membuat sebuah konten. Mulai aja dulu, dan kamu akan lihat rasa percaya diri kamu dibentuk dari proses, bukan dari pikiran. Tulis di kolom komentar, gue lawan minder mulai hari ini juga. Dan upload video pertama kamu minggu ini. Walau masih kaku, gak apa-apa, upload aja. Teman-teman, semua kreator keren yang hari ini kamu lihat, itu dulunya juga cupu, dulunya juga penakut. Tapi mereka itu gak berhenti. Kamu juga harusnya jangan berhenti juga dong. Nah, kalau kamu bukan siapa-siapa, ngontenlah, walau dengan rasa gemeteran. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat video yang saya sampaikan ini. Dan jangan lupa subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan dengan video yang lain, dengan tips-tips dan motivasi yang saya berikan. Dan sekali lagi terima kasih, salam vlog.